katanya pemborongnya desainnya udah jadi tuh, harganya udah cocok. Ah, udah tinggal tanda tangan aja. Aduh mama mendingin gak usah deh ma. Soalnya itu tanah bekas nipu, bukan bekas, dapetnya nipu. Nanti gak berkah, rugi. Tahu apa sih anak kecil berkah-berkahan? Masya Allah itu. Gimana Arif? Semuanya beres? Iya Bu, saya sudah tawarkan mobilnya sesuai perintah Ibu. Dan saya sudah sedikit cross check, itu harganya sekarang sekitar 300 jutaan Bu. 300 jutaan ya. Ya udah nggak apa-apa. Baik Bu, kalau gitu besok mobilnya akan saya tawarkan. Ya kalau misalnya ada yang nawar, ya nggak apa-apa sih. Yang penting masih nggak jauh-jauh banget sama harga pasarannya. Ya yang penting jangan jatuh-jatuh banget, ya. Soalnya gini Arif, saya itu lagi BU, butuh uang. Baik Bu, jadi kalau harganya turun sedikit masih nggak apa-apa ya Bu ya? Iya nggak apa-apa, asal jangan jatuh-jatuh banget. Kamu Iya. usahain ya. Ya, baik Bu. Kalau gitu saya permisi dulu Bu. Iya, Ya. makasih Arif. Iya, sama-sama Bu. Iya. Aduh ya Allah, bantu hambamu ini ya Allah. Mudah-mudahan harganya itu sesuai dengan harga pasaran. Jangan sampai jatuh-jatuh banget ya Allah. Bantu hambamu ya Allah. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Pasti bisa, Macan, pasti bisa. Ma? Ya, Boy. Kok Mama mau jual mobil Mama sih? Nggak apa-apa, Boy. Ntar kita cari lagi yang murah aja. Ya kan? Aduh, Boy jadi kasihan nih sama Mama. Coba aja kalau Boy punya duit sebanyak itu. Boy, jangan lupa. Mamanya Boy itu Macan. Manusia tangguh. Nggak apa-apa. Yang penting nih ya sekarang. Mama itu fokus untuk balikin uang ke Adriana. Supaya kita nggak ada tuh namanya utang budi lagi. Ya kan? Ya, udah kamu gak usah khawatir. Iya sih, Ma. Ya udah, kalau gitu, pulang pergi nanti Boy anterin ya. Jangan, gak cocok tahu. Ntar kamu ke sekolahan telat gimana? Gak apa-apa, Mama naik taksi. Tenang, don't worry. Kan ada papa, suaminya mama. Gitu aja kok repot. Papa udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Papa tadi lupa yang ngucapin salam. Iya, habisnya tadi papa nyampe, langsung denger curhat mama sama boy. Yes! Papa udah gak marah kan sama Mama tuh. Buktinya sekarang Papa udah ngobrol sama Mama. Kita udah baikan nih ya. Yes! Berarti hilang satu beban di hati Mama. Cocok. Dan mama tenang aja. Papa udah nawarin motor Harley papa. Dan besok udah ada yang mau ngeliat. Oh, kok dijual sih, Pak? Loh, papa kan juga mau patungan buat ngembalin duit ondel-ondel model itu. Loh, tapi kok Papa rela? Itu motor kan kesayangan Papa. Dilap-lap istri-istri gitu. Rela, Pak? Papa kan lebih sayang sama mama daripada sama motor. So sweet. Tweet. Iya dong, Ma. Buat papa, harga diri keluarga itu lebih penting daripada cuma sebuah benda. Waduh, Pak. Buat Mama jadi makin cinta nih sama Papa. Mama sayang. Alhamdulillah. Boy itu seneng banget ngeliat Mama kayak gini sama Papa. Ya udah, kalau gitu Boy kayaknya mau tinggalin Mama sama Papa berduaan ya. Tunggu. Jangan kayak gitu dong, Boy. Mama, Papa ribut kamu tinggalin. Mama, Papa mesra-mesra kamu tinggalin juga. Nggak cocok, udah di sini aja. Ya dong, Boy. Kita ini sebagai satu keluarga. Udah harus saling bahu-membahu kalau ada masalah. Bener nggak, Ma? Cocok. Alhamdulillah. Yes, cocok.
nuhunkeun teh manis nggak? Bah, dipikir-pikir, sudah tuh. Abah kan sudah mempunyai keyakinan untuk memutuskan teh manis. Abah teh harus rela, harus ikhlas. Lebih bagus lagi mah tuh bah, dilupain. Enya, semuhun. Ngomong mah gampang, kenyataannya. Laksananya tidak semudah membalikkan tangan, bro. Ikhlas teh hese, susah. Bah, benar si Diding. Abah yang sudah putuskan memisahkan diri sama si Rengganis. Nah, berarti Abah harus berusaha keras bagaimana caranya melupakan. Mau gimana lagi atau Abah? Lupakan. Wadadan bener. Bah, ayeuna Abah mendingan sholat. Minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da Allah Subhanahu wa Ta'ala mah sangat mudah untuk membalikan hati mahnya. Iya, harus sangat percaya. mudah sekali ya, Bah. Sumuhun. Sumuhun. Sok, Abah enak sholat. Berdoa, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolong balikanlah hati saya ya Allah supaya melupakan yang Rengganis. Ya Allah, Rengganis, jangan ingat-ingat terus di pikiran saya. Ya Allah. Amin. Nah, kemana lagi teh? Bah! Ini siapa sih ini malam-malam bertamu? Kayak kagak ada hari esok aja. Yeah. Assalamualaikum, Ma. Dok. Waalaikumsalam. Babe lo mana? Apa kabarnya dia? Alhamdulillah Papi Dedi baik-baik aja, Mak. Tapi dia sekarang lagi pulang kampung ke Brunei. Dia kan orang sono. Kok kagak bilang-bilang sama ayah sih kalau pulang kampung ke Brunei? Wah, kalau untuk soal itu saya kurang tahu deh, Mak. Nggak ikut campur masalah romansa. Oh iya, Ian ini ada, Mak. Saya mau bahas soal PR nih, Mak. Oh, ada noh di kamar. Sono di. Ada ya? Dok, kasih tahu lu ajak si Ian ya. Mikirin pelajaran yang banyak, jangan mikirin pacar mulu ya. Iya, emang suka nggak bener deh mikirinnya pacaran mulu, Mak. Ntar saya kasih tahu ya. Makanya. Saya pamit masuk nih ya. Yaudah, sono. Oke, saya buka sepatu dulu. Udah pakai aja, udah kayak mau masuk masjid aja lu. Ah, nggak apa-apa. Ya, permisi ya, Mak. Iya. Woi! Astagfirullahaladzim. Lu kenapa lu kayak ngeliat hantu aja? Bukan hantu, genderuwo. Lagian lu masuk kamar orang, harusnya lu ngucap salam dulu, assalamualaikum gitu. Mana langsung datang-datang aja, nggak pernah diajarin apa lu ya? Ya deh. Assalamualaikum Bapak Ian bin Yan. Ngapain sih lu kemari? Tuh kan, gua udah salam, nggak dijawab. Dasar hantu. Lu yang hantu. Waalaikumsalam. Oke. Ginian. Gini apa? Malam-malam datang ke rumah orang lu. Ini masalah Megan. Masa Megan minta istirahat dulu pacaran sama gue, Yan? Main bola kali istirahat. Cengengesan malah diceritain. Lu tahu nggak temen lu nih lagi sedih. Masa gue disuruh istirahat pacaran sama Megan? Gue nggak like diistirahatkan sebagai pacar. Ya, terus apa hubungan sama gue? Kan lu juga tahu gue juga putus sama Bebek Melmel. Sabar ya, Yan, ya. Kita sama-sama sedih nih. Nah, justru itu. Karena kita lagi senasib nih, Yan. Nah, terus Megan ngasih syarat ke gua. Katanya, Dok, kalau kamu mau balikan, nih, boleh. Tapi nunggu Ian sama Meli balikan. Gimana? Nah, makanya gue jauh-jauh datang ke sini, bertamu ke sini untuk memohon sama lu, Yan. Please banget lu balikan sama Melian. Lu pikir-pikir lagi nih ya. Dia lu lihat fotonya nih. Tuh. Ya. Mana ada cewek secantik kayak gini lagi? Apalagi yang mau sama lu. Wah, resek lu. Pakai bilang yang mau sama gue lagi.
juga sih, Dok. Apalagi gue sebenarnya masih sayang dan cinta banget sama Bebek Melmel. Gue juga sama Bebek Megan, yang Megan. Gue kan mutusin Bebek Melmel cuma karena terpaksa, Dok. Nah, lu terpaksa kan? Bayangin kalau gue dipaksa, Yan. Untuk istirahat, pacaran. Tuh, lu bayangin. Gemesnya muka Bebek Melmel. Udah lah, lu balikan aja. Dok, tapi gue baru mau balikan sama Bebek Melmel. Kalau Bebek Melmel itu udah berhasil ngebujukin nyokapnya buat ngebatalin penyewaan tanah emak gue yang di Kemang itu, Dok. Karena cuma dengan cara itu nyokap gue bisa maafin gue, Dok. Gue udah gak mau lah jadi anak yang durhaka lagi. Capek, Dok. Dosa gue udah terlalu besar sama nyokap gue. Dosa lu banyak emang sama temen-temen lu juga. Nah, tapi Yan, nih, itu tanah kan lu sewain ke nyokapnya Meli 70 juta. Sedangkan lu kasih uang ke emak lu cuma 60 juta. Nah, maka dari itu, Dok. Emak gue tuh gak mau tahu, Dok. Emak gue pokoknya ngebalikin uangnya cuma 60 juta sesuai apa yang dia terima. Pengen pecah nih kepala gue. 10 juta tuh. Lu udah tahu belum caranya gimana lu bisa balikin tuh 10 juta? Lu bisa nggak bayar tuh 10 juta? Yang harus lebih tahu tuh lu juga, bukan cuma gua. Enak aja lu nyalain gua. Pokoknya lu juga harus cari tahu bagaimana caranya kita dapat uang 10 juta. Dari mana tuh duitnya? Jangan mau senengnya doang lu. Giliran gua susah lu nggak mau bantu. Lu juga harus cari akal dong bagaimana kita dapat 10 juta itu. Kan gue cuma diajak, Yan. Tapi idenya semua dari lu, akal bulusnya. Lu bilang diajak ya? Lu dapat persenan 8 juta, gue cuma 2 juta. Dan lu kemana-mana sesuai sama badan. Enak aja lu. Oke, sekarang gua ngajakin lu lagi. Buat cari cara bagaimana kita mendapatkan uang 10 juta. Dan bagaimana caranya nyokap Bebek Melmel itu ngebatalin soal penyewaan tanah emak gue yang di Kemang. Lu harus bantu gue juga dong. Bingung gue nih. Nggak lah gue kalau kayak ginian. Cuma bisa ngajakin gue susah doang. Lu giliran lagi susah lu bilang nggak like lu. Giliran lagi seneng lu like aja lu. Harusnya lu susah seneng bareng dong sama gue. Senengnya sebentar, susahnya selamanya sama lu. Ya udah. Sekarang lu intinya mau balikan apa nggak sama Megan? Mau. Apa? Mau. Gitu dong. Kita ini harus sama-sama berjuang, Dok. Ya, lu harus bantu gue dan gue juga bantu lu. Semangat deh kita. Udah, gak usah lama-lama. Nggak nyangka, ternyata papa sayang banget loh sama Macan. Sampai rela mau jual motor Harley buat bantu lunasin utangnya Adriana. Love you, papa. Siapa nih nelpon malam-malam? Nggak kenal nomornya. Aduh. Ya, halo. Hola. Hola, cacai. What you doing? Hah, kenaon sih ya? Euy, ah. Ya. Mama teleponan sama siapa ya? Kok kayak nggak mau didengar sama papa? Cuy, ngapain sih lu nelpon gue malam-malam? Laki gue yang terbangun tahu. Ih, santai aja, keles. Nggak usah blebeb-blebeb darah mendidih gitu, keles. Kathy the Fabulous, spektakuler lagi mau ngomong sama lu, sayangku. Hah,
Lagi ngapain emangnya sama laki lo? Laki klonan ya? Lagi yayang-yayangan ya? Udah jangan bikin baby lagi, udah tua tahu. Ih, udah deh. Lu jauh-jauh dari laki gue kenapa? Takut ya? Blebeb-blebeb mendadak. Begitu kenapa sih? Takut ya? Takut diambil ya lakinya ya? Gue kan kangen sama laki lu. Pengen ngobrol, pengen speaking, pengen kremes-kremes brewoknya. Ih, gemes. Lagian kenapa sih lu harus takut? Takut karena gue masih cantik ya? Masih bahenol. Aduh, hai singset. Seksi. Lu udah tua, udah peot. Makanya botok. Hilangin tuh keriput. Aduh, kagak ada yang mau saingan sama lu. Kok lu bisa tahu nomor telepon gue? Pasti dari Isma ya? Iya. Ya iya lagi, dari siapa lagi? Emang temen lu banyak, enggak kan? Lagian kenapa sih nggak usah parno gitu dong. Kita kan udah kayak sisters, ya kan? Gue kangen sama lu, jangan som-som gitu dong. Aduh, udah ya. Sorry ya, ini udah malam. Gue mau tidur. Udah ya, bye. Paten. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa juga yang mau ngambil laki lu? Tapi kalau laki lu yang nemplok tiba-tiba di dia ciluk ayah laki orang. Ya, tidak naon loh. Namanya juga Kathy, the fabulous, spektakuler, masih seksi gitu loh. Seksi pisan. Telepon dari siapa sih? Papa, kirain udah tidur. Kok masih bangun? Ya kebangun lah denger handphone kamu suaranya begitu. Siapa sih yang telepon sampai ngomongnya di luar gitu? Aduh, sorry ya, Pak. Itu yang nelpon barusan biasa temen, Pak. Mau curhat, makanya mau pikirkan takut ganggu Papa Bobo. Makanya Mama angkat teleponnya di depan, gitu, Pak. Oh, gitu. Ya udah tidur deh. Besok kamu kantor kan? Iya, Pak. Good night. Good malam, selamat night. Duh, sebisa mungkin jangan sampai si Kathy itu ketemuan deh sama Papa. Aduh, aku nggak mau kalau mereka tuh sampai CLBK. Nggak cocok. Mel, ya Allah budek bener sih, Mel. Apa, Mama? Mel, Mama mau pergi dulu ya, mau lihat tanah yang di Kemang. Katanya pemborongnya desainnya udah jadi tuh, harganya udah cocok. Udah tinggal tanda tangan aja. Aduh, Mama mendingin gak usah deh, Ma. Soalnya itu tanah bekas nipu, bukan bekas, dapetnya nipu. Nanti gak berkah, rugi. Tahu apa sih anak kecil berkah-berkahan? Masya Allah, itu mah tahayu, tahu nggak? Di mana-mana ya, yang kayak gituan mah tergantung yang punyanya kerjanya oke, ya akan jadi oke. Tahayul, bergaul sama tuyul sih. Taunya yang kayak gitu-gituan, udah. Mau berangkat dulu ya. Kunci rumah kalau nggak kemana-mana, kalau mau sekolah kunci rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Rumah udah kosong. Mama hilang, gak ada. Mana sih Mama taruhnya? Ih, gak bisa dibuka lagi. Mana ya? Ini kali nih. Ini nih. Hah? Nih, nyari ini kan? Hah? Nyari ini kan? Iya kan? Nyari surat tanah ini kan kamu kan? Nguprak-ngaprik kamar Mama. Ayo ngaku. Mama kok balik lagi, Ma? Ya iyalah, Mama punya six sense, tahu nggak? Punya indera keenam, kamu bakal ngacak-ngacak kamar Mama nyari beginian. Nggak bisa ngomong kan? Ya elah Meli di mana-mana mah anak itu bantuin orang tua, bukan bantuin si cacing kremi itu. Mama kan mau usaha buat kamu juga. Ini jegal-jegal, ya elah. Tapi kan Mak. Aduh, elah Meli, aing mah susah banget sih ngurusnya. Udah sana sekolah deh, biar jangan blow on. Tapi inget-inget ya, jauh-jauh sama si cacing kremi itu. Dari zaman kuda juga Mama udah ngelarang kan kamu sama si cacing kremi, ya. Dengerin, kita itu darahnya biru. Kalau kamu jadi nama dia, ya, ntar cucu Mama darahnya bluwek, tau nggak? Udah sana pergi. Ya, ini juga Meli mau sekolah, ya udah. Makanya di mana-mana pacaran itu jangan pakai hati, pakai jajan aja, duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Om. Gimana kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah baik. Yan. Kemana aja lu kagak pernah kelihatan? Ada aja Om. Om aja nggak pernah ngeliat Ian. Tumben lu kemari. Ada yang bisa Om bantu? Om tahu aja kalau Ian datang ke sini mau minta bantuan. Iya gue tahu bisa kelihatan dari muka lu. Om bisa ngebaca muka orang juga ya Om. Kenapa emangnya? Gini Om. Jadi kan Mak Ian tuh punya tanah di Kemang. Nah, tanah Mak Ian yang di Kemang itu disewain ke nyokapnya Bebek Melmel tanpa sepengetahuan Mak Ian. Nah, setelah Mak Ian tahu, Mak kagak redo banget tuh Om. Mak minta tuh tanah harus balik ke tangan dia. Dan Mak mau balikin tuh duit ke tangan mamanya Meli. Aduh. Lu ngomong aja sama Mama si Meli. Hah? Om, masalahnya Om, Ian juga ngasih komisi ke si Dado. Terus Ian juga ngambil untung. Ya, jadi duitnya kurang 10 juta Om. Yan. Lu sama orang tua pakai ngambil untung segala sih. Makanya Om, Ian datang ke sini tuh mau minta tolong Om. Cariin Ian kerjaan dong Om. Jadi supir angkot deh, nggak apa-apa. Emang lu mau jadi supir angkot? Mau lah. Lu emang dapat duit 10 juta kapan? Jadi supir angkot itu duitnya kagak gede-gede bener. Ya Om, masalah 10 juta mah itu mah biar Allah aja yang ngasih jalan. Orang juga pasti ada jalannya sendiri. Udah sampai kapan. Yang penting Ian udah ada niat buat kerja, ada usahanya Om. Ya nggak? Lagian kan Om Bagas sendiri yang ngajarin Ian nyetir. Ya Om ya? Beginian. Niatan lu itu bagus. Lu boleh aja dari supir tembak angkot gue. Tapi lu kudu ingat. Abis lu pulang sekolah, lu boleh narik angkot Om. Bagaimana? Wah, bener ya Om? Iya. Alhamdulillah. Tapi inget, lu kudu bikin SIM dulu. Oh, siap Om. Oke deh, kalau gitu sehabis Ian pulang sekolah, Ian langsung bikin SIM. Yaudah Yan, sekarang lu berangkat sekolah deh. Daripada ntar lu kesiangan. Siap Om. Kalau gitu Ian langsung berangkat sekolah ya. Nanti kesiangan juga deh. Iya. Pamit lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lo kenapa sih, Mon? Lagi ada masalah? Cerita sama kita, Mon. Iya, Mon. Lu sebenarnya ada masalah apa sih? Siapa tahu gue sama Ivan kan bisa bantu. Lu kan selama ini bisa bantu kita. Nah, gue cuma lagi bingung aja. Tadi habis gue nganterin Raya ke sekolah, gue dicegat sama Kobar. Terus? Lu berantem sama Kobar? Lu diajar sama dia? Ya enggak sih. Tapi tadi dia ngancam gue. Dia bilang jangan sampai gue putusin Raya. Apalagi coba untuk nyakitin Raya. Gue bingung aja. Karena gue sebenarnya sama Raya tuh udah bikin keputusan. Kita udah bikin kesepakatan supaya gimana caranya Abah sama nyokap gue tuh bisa deket lagi. Dan gue coba untuk menjauhin Raya. Ancaman Kobar ini bakal ganggu lo, Mon. Ancaman Kobar itu pasti nggak main-main. Nah, itu dia sih. Gue sekarang jadi serba salah nih. Tapi bentar deh, Mon. Yang bikin gue aneh tuh, kok si Kobar itu bisa sok ngejagain si Raya ya? Gak tahu deh gue. Tapi emang gue lihat-lihat sih, Bang Kobar nih sayang banget sama Raya. Dan gue denger-denger katanya yang bikin dia makin sayang sama Raya karena dulu Bang Kobar emang cinta mati sama almarhum nyokapnya Raya. Boy, kayaknya lo harus kasih penjelasan ke Reva soal Adriana secepatnya deh. Kalau kelamaan, Reva tuh bakal susah nerima penjelasan lo. Ya, Kal. Tapi susah kali, Kal, ngomongin masalah itu di sekolah. Apalagi di kelas. Nanti malah kita bakalan ribut. Dan diliatin sama semua orang. Jadi nggak enak lah, Kal. Apa enggak biar coba gue sama cewek-cewek dia ngomong sama Reva? Jangan, Sin. Mendingan gue aja yang ngomong langsung sama Reva. Iya bukan gitu gue, maksudnya menurut gue bakal lebih baik kalau misalnya ada pihak lain selain lo yang cerita sama Reva juga biar seenggaknya Reva lebih percaya lah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi Sin, lu jangan sampai lupa belajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset, ya. Tumben lu jam segini baru datang. Gue habis nemuin Om Bagas dulu, Kak. Kayaknya nanti pas pulang sekolah, gue pengen bikin SIM deh. Bukannya lu udah punya SIM? Ini SIM beda. SIM untuk supir angkot, bro. Soalnya gue pengen jadi supir tembak angkot nih Bang Bagas. Yan, lu yakin mau jadi supir tembak angkot? Ya, yakin lah. Om Bagas kan udah ngizinin gue. Yan, kok lu bisa kepikiran mau jadi supir angkot sih? Gue cari duit, Boy. Kan gue harus ngegantiin duitnya nyokap Meli. Gimana lagi caranya? Ya kan? Lagian kalau duit 10 juta udah di tangan gue, terus gue serahin ke nyokap Meli, tanah emak gue yang di Kemang bisa balik lagi tuh ke tangan emak gue. Jadi kan semua dosa-dosa gue diampunin sama emak gue. Yan, kalau gue juga lagi nggak butuh duit sih pasti gue bantuin lu, Yan. Sorry ya. Santai aja, Boy. Gak apa-apa kali. Lagian juga lu udah kesedihan banget nolongin gue. Gak enak lah gue terus-terusan tolongin lu. Kalau begini kan gue berarti belajar bertanggung jawab setelah apa yang udah gue lakuin. Sorry ini bukan yang remehin. Lo yakin mau ngumpulin duit 10 juta jadi supir tembak angkot? Hah? Ya tau lah, Kal. Habis gimana lagi caranya gue dapet duit? Ya, kalau menurut gue ya, Yan ya. Jadi supir angkot juga nggak masalah kok. Yang penting kan kerjanya halal. Dan niat lu juga baik. Dan insya Allah, Allah itu akan memberikan rezeki yang sangat gede buat lo. Yang penting lu berusaha. Jangan ngerampok, nyopet, atau nyolong. Bahaya tuh. Iya juga ya. Kal, lu dengerin omongannya Boy. Jangan sok lo. Iya, elah. Reva. Aduh, gue belum ngerjain PR nih. Pinjem PR lu dong, please. Nih gue udah kok. Nih pulpennya nih. Thank you. Gue tahu lo lagi sedih banget ya sekarang. Kok? Lo tau masalah gue?